Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang makalah penerapan ERP menggunakan metode OOAD untuk sistem aplikasi pengawasan TPS guna mencegah timbunan sampah yang berlebihan. Oke, kita langsung lanjut ke slide pertama. Jadi makalah ini disusun oleh yang pertama saya sendiri Sakti Sudirman, NIM 111823882, yang kedua Syifa Hasan, NIM 111822628, yang ketiga Ilham Prasta Mulyana, NIM 111822621, dan yang terakhir Wildan Septian, NIM 111830085. Oke, langsung saja kita bahas ke latar belakang. Sampai dengan saat ini di beberapa lokasi kita masih melihat sampah di pinggir jalan, selokan, pasar, lahan kosong, sungai, dan bahkan di laut dan di pantai. Seringkali kita juga melihat tempat sampah yang penuh dan diangkut dengan truk bak terbuka melebihi kapasitas sehingga tercium aroma-aroma bau yang tidak sedap. Sampah merupakan salah satu permasalahan di berbagai negara di dunia sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, urbanisasi, industrialisasi, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Oke, jadi di sini kami juga meriset tentang sampah makanan perkotaan dan rumah tangga se-ASEAN. Jadi tabel ini kami membagi menjadi dua, sampah perkotaan dan juga sampah rumah tangga. Setelah kami melakukan riset, jadi negara se-ASEAN yang memiliki jumlah sampah terbesar yang dihasilkan yaitu Indonesia dengan populasi 272.270 dan 0,70 kg per hari dan per orang. Oke, kita lanjut ke sampah perkotaan yang dihasilkan Indonesia yaitu 64 juta ton per tahun dengan kontribusi 43%. Dan sampah rumah tangganya yaitu 20.938.252 dengan kontribusi 39%. Dan yang sangat minim menghasilkan sampah yaitu negara Timur Leste dengan jumlah sampah perkotaannya 0 dan jumlah sampah rumah tangga yaitu 111.643 dengan kontribusi 0%. Setelah kami menjumlahkan sampah perkotaan dan sampah rumah tangga se-ASEAN yaitu 150 juta 23.297 sampah perkotaan dan juga sampah rumah tangga yaitu 53.339.841. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi di slide selanjutnya kami juga meriset tentang sampah plastik yang dibuang ke laut. Yang pertama, India adalah negara yang menghasilkan sampah terbesar yang dibuang ke laut, yaitu dengan jumlah 126.500 ton per tahun dan juga kontribusinya yaitu 39%. Dan negara yang sangat minim membuang sampah plastik ke laut yaitu Inggris dengan jumlah 703 ton per tahun, kontribusinya 0%. Dan jumlahnya adalah 325.203 ton per tahun dengan kontribusi 100%. Oke, jadi slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Syifa Hasan, NIM 1182628. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya. Nah, melihat fakta tersebut, sistem pengelolaan sampah di Indonesia sudah menjadi permasalahan global yang harus diperbaiki secara serius dan terukur. Adapun strategi untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia, yaitu meliputi penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga. Yang kedua, peningkatan kapasitas kepemimpinan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga. Yang ketiga, pembentukan sistem informasi,
Dan yang keempat, penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, dan penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, di sini ada gambar siklus sampah per hari Kota Bogor di tahun 2020. Di sini ada rumah tangga, pasar, perusahaan, dan lain-lain. Kemudian ada yang dibawa ke TPS, langsung ke Dinas Kebersihan, lalu ke TPA Galuga, lanjut ke TPA terbuka. Dan kemudian ada juga yang didaur ulang, kemudian ada juga dijadikan industri daur ulang sampahnya. Nah, ada juga yang tidak terkelola itu sebanyak 139 ton atau sama dengan 21%. Kemudian yang didaur ulang sebanyak 31 ton atau 5%. Dan yang dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir yaitu sebanyak 74%, setara dengan 500 ton. Ya, jadi pada tahun 2020, Kota Bogor memiliki 44 unit TPS 3R dan 162 bank sampah yang menerima 31,4 ton sampah per hari atau setara dengan 5%. Dan mendaur ulang menjadi produk lain bernilai ekonomi sebanyak 14 ton atau outcome 52%. Namun, jika dibandingkan total sampah harian 670 ton, produk bernilai ekonomi tersebut hanya 2%. Kemudian, sistem aplikasi ini dikembangkan berdasarkan hasil pengamatan kami terhadap permasalahan masyarakat yang disebabkan oleh penimbunan sampah berlebih pada tempat pembuangan sampah, juga disebabkan faktor lain. Misalnya, masyarakat kurang mengetahui letak keberadaan TPS yang tersebar di beberapa titik. Yang kedua, masyarakat tidak mengetahui keadaan volume sampah TPS sesaat sebelum membuang sampah ke TPS. Dan yang ketiga, yaitu masyarakat tidak mengetahui kapan sampah di TPS akan diangkut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, dengan saya Wildan Septian dengan NIM 111830855. Di sini saya akan melanjutkan menerangkan di slide 9. Bahasannya tentang lanjutan dari slide 8. Oleh karenanya, sistem aplikasi ini akan berjalan dengan baik dengan asumsi poin 1. Tempat pembuangan sampah TPS memiliki nomor kode atau coding. Lalu poin kedua, tersedia standar ukuran atau volume TPS sedikit, sedang, penuh, dan yang terakhir berlebihan. Di poin ketiga, adanya pemahaman dan kesadaran warga masyarakat untuk mengurangi sampah sejak di rumah, bisa memilah dan memisahkan sampah organik, anorganik, dan sampah bahan berbahaya dan beracun atau bisa disebut B3. Di poin keempat, partisipasi aktif warga masyarakat pengguna TPS untuk menginformasikan kondisi TPS secara akurat dan up to date. Lalu di poin kelima, adanya informasi jadwal, waktu pengangkutan sampah, dan volume armada angkutan yang akurat. Nah, di slide 10, poin 1, ada membantu masyarakat untuk mengetahui letak keberadaan TPS yang tersebar di beberapa titik. Lalu tujuan kedua itu, membantu masyarakat untuk mengetahui keadaan volume sampah TPS sesaat sebelum membuang sampah ke TPS. Di poin ketiga, dapat membantu masyarakat untuk mengetahui kapan sampah di TPS akan diangkut. Nah, lalu di slide selanjutnya di sini ada use case. Di sini si user bisa terlihat ya melakukan login, dia bisa langsung bisa melakukan daftar, input password, edit password, lalu si user juga bisa mengakses profilnya, bisa chatting juga, tambah chat, hapus chat, lalu di sini juga dia bisa langsung mengakses informasi, lihat informasi, laporan, dan lihat laporannya. Begitu pula dengan admin dan dinasnya. Di sini dinas pun bisa login, bisa masuk profil, bisa mengakses chatting, informasi, lihat informasi, dan laporan. Nah, begitu ya dari use case-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagramnya. Di sini activity diagramnya terlihat bahwa admin mendapatkan laporan.
Dari report ini langsung melakukan report check. Dari report check ini bisa ceknya melakukan verify foto atau dapat mereport. Reportnya langsung melakukan validation location of trash container, melakukan validasi bahwa TPS itu di lokasinya di mana. Udah gitu di approve apa tidak di approve. Kalau di approve dia lanjut ke report approved langsung ke dinas. Lalu jika ada option lainnya dia ke user. Si user ini melakukan conditional of the container trace of issues report. Jadi melihat laporannya gimana permasalahannya, sudah ini apa belum. Lalu di sini lihat ya dari dinas dapat order, get order, call the garbage truck, the garbage truck, memanggil truk sampah. Lalu dari truk sampah bisa langsung menuju ke lokasi. Nah, dari situ dia bisa ngambil ke lokasi TPS-nya dan masuk ke titik activity diagram finalnya atau beres. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dengan saya Ilham Prastamulyana, NIM 1118261. Saya akan memberikan kesimpulan dan saran yang telah dipresentasikan oleh 3 orang teman saya sebelumnya. Kesimpulan, permasalahan sampah adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan tempat sampah atau yang biasa disebut TPS digunakan oleh masyarakat. Namun karena beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat lokasi TPS dan pelayanan penjemputan sampah yang kurang maksimal, maka akan terjadi penumpukan sampah yang berlebih. Hal ini akan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang melintasi lokasi TPS tersebut. Pengembangan sistem aplikasi pengawasan TPS akan membantu masyarakat dan dinas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan terhadap TPS. Sehingga jika terjadi kelebihan kapasitas sampah, maka masyarakat dapat membuat laporan yang didukung oleh data dari sistem IoT kepada Dinas Lingkungan Hidup. Saran: dalam penggunaan dan penerapan sistem aplikasi pengawasan TPS ini, perlu kerjasama dari pihak masyarakat maupun Dinas Lingkungan Hidup pada tingkat kota. Diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam memaksimalkan fungsi dan fitur ini disediakan oleh sistem aplikasi. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan maksimal dari sistem aplikasi ini. Sekian, terima kasih.